Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lavenia Pasaribu. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Lancang Kuning. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi lembaga keuangan, sumber dana bank, manajemen kredit, dan Bank Indonesia. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan, yaitu yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, dan fungsinya. Pengertian lembaga keuangan dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan, di mana lembaga ini nantinya akan bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun, juga akan menyalurkan dana tersebut untuk proyek pembangunan, sehingga nantinya bisa mendapat keuntungan yang berupa bunga atau persentase. Untuk keuntungan yang didapat dalam bentuk bunga atau persentase tersebut berasal dari banyaknya dana yang telah disalurkan. Lembaga ini memang banyak digunakan untuk pembayaran biaya investasi dalam pembangunan. Selain itu, aset yang nantinya akan dikumpulkan dan dihimpun oleh masyarakat berupa finansial aset dan non-finansial aset. Dasar hukum lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang meningkatkan tarif hidup rakyat. Dalam hal ini, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi lembaga keuangan. Berikut ini beberapa fungsi lembaga keuangan, yaitu yang pertama, berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan. Fungsi yang pertama ini adalah menyimpan kekayaan dalam lembaga khusus keuangan dengan cara menahan nilai aset yang telah dimiliki, di mana nilai aset yang dimiliki ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja yang telah dilakukan. Namun, hanya sebagian pendapatan yang diperoleh saja yang bisa dijadikan sebagai penyimpanan kekayaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi pembayaran. Lembaga khusus keuangan juga memiliki fungsi pembayaran dengan menyediakan berbagai pilihan mekanisme dengan kebutuhan. Adapun mekanismenya yang dia sediakan seperti mekanisme transaksi untuk barang dan jasa. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan sebuah jaminan. Jaminan yang diberikan tersebut membuat masyarakat atau nasabah merasa aman dan percaya karena jaminan yang dimaksud adalah jaminan dalam bidang hukum dan moral yang berkaitan dengan keamanan dana masyarakat. Fungsi yang keempat yaitu memberikan pengetahuan dan informasi. Fungsi yang satu ini nantinya akan menjalankan tugas sebagai salah satu pihak yang memiliki keahlian dalam sebuah analisis ekonomi. Fungsi yang kelima yaitu sebagai transmutasi kekayaan. Transmutasi kekayaan diartikan sebagai suatu proses pengalihan yang bersifat kewajiban oleh lembaga menjadi sebuah aset, di mana pengalihan tersebut nantinya memiliki waktu jatuh tempo yang berdasarkan keinginan nasabah tersebut. Fungsi yang keenam yaitu berfungsi sebagai pembiayaan. Fungsi pembiayaan atau dapat disebut sebagai kredit ini akan digunakan untuk membiayai sebuah kebutuhan konsumsi. Bukan hanya kebutuhan konsumsi saja, namun juga bisa membiayai kebutuhan investasi ekonomi. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi likuiditas. Ada juga fungsi dalam memberikan dan menciptakan likuiditas, di mana fungsi ini adalah berusaha memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa percaya bahwa aset yang disimpan tersebut akan aman. Selain aman, juga akan dikembalikan pada saat dibutuhkan nantinya maupun aset tersebut jatuh tempo. Jenis-jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan non-bank dan lembaga
keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank ini nantinya bertugas dalam memberikan jasa tentang keuangan. Kemudian akan menarik dana yang berasal dari masyarakat dengan secara tidak langsung. Adapun contoh dari lembaga non-bank ini adalah perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan leasing, dan sebagainya. Lembaga keuangan bank memiliki tujuan sebagai perantara keuangan untuk menerima dan menghimpun, di mana yang dimaksud ini adalah menghimpun simpanan uang, bank note, dan juga simpanan uang. Selain itu, bank ini juga terbagi menjadi bank umum, bank sentral, dan juga bank perkreditan rakyat. Sedikit sejarah perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Japanese Bank NV didirikan Batavia pada 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Netherlands in Sketch. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang sumber dana bank, yang mencakup tentang manajemen sumber dana bank, manajemen alokasi sumber dana bank, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber dana bank. Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financial intermediary berjalan dengan baik. Baik merupakan perantara keuangan masyarakat, yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Jika peran tersebut berjalan dengan baik, barulah bank dapat dikatakan sukses. Manajemen alokasi sumber dana bank. Definisi pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat ini. Simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku. Definisi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Simpanan tabungan. Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Saat ini ada 4 macam tabungan yang terselenggarakan di bank, yaitu pertama, Tabanas, Tabungan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Taska. Yang ketiga, tabungan ONH. Dan yang keempat, tabungan lain. Simpanan deposito. Jangka waktu simpanan deposito lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro atau simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu manajemen kredit. Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita lebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lain dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak pada bidang pengelolaan kreditnya. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan atau digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Kredit perdagangan.
Kredit ditinjau dari segi jangka waktu, terbagi atas 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kredit ditinjau dari segi jaminan. Kredit dengan jaminan adalah suatu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik berupa barang atau benda, berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang. Kredit dilihat dari sektor usaha, yaitu contohnya sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor industri. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama, karakter. Karakter adalah watak seseorang. Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit harus memiliki jiwa yang bisa dipercaya. Dalam hal ini, bank meyakini benar bahwa calon debutirnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminal, misalnya pejudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debutir dapat dilihat dari seri latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjanya maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya. Yang kedua, capacity. Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atau kemampuan calon debutirnya dengan melakukan analisis usaha dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debutir. Yang ketiga, kapital. Kapital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debutir. Jaminan kredit. Dalam melakukan peminjaman, pihak peminjaman dapat memberikan jaminan atau tanpa jaminan. Namun di Indonesia masih banyak memberikan pinjaman dengan jaminan, sedangkan untuk peminjam tanpa jaminan belum lazim diterapkan oleh calon bank yang akan memberikan pinjaman. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon bank yang akan memberikan pinjaman adalah sebagai berikut. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan-peralatan, tanaman, atau kebun. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat, obligasi, deposito, rekening tabungan yang dibekukan, dan surat tagihan lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang Bank Indonesia, yang mencakup tentang tugas dari Bank Indonesia, kedudukannya, serta kebijakan dan hubungan internasional. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 1999. Bank sentral pada umumnya memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai serendah mungkin atau pada posisi optimal bagi perekonomian. Tugas bank sentral membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlakukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah.
Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menetapkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Hubungan kerjasama internasional yang dilakukan Bank Indonesia. Bank Indonesia menjalani hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlakukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalani kerjasama internasional meliputi bidang-bidang intervensi bersama untuk kestabilan pasar, valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi. Semoga dapat bermanfaat. Sekian.